Halo kanak-kanak, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian sungguh luar biasa, sehat, dan selalu bahagia. Oke, anak-anak, masuk pada pembelajaran hari ini, Selasa, 10 Agustus tahun 2021. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan, masuk subtema yang pertama, rukun dalam persatuan. Jadi kita masuk ke tema yang baru, kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan menggali informasi penting dari sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita akan mengenal kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta penggunaannya dalam kalimat. Lalu yang kedua, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tidak hanya itu juga, kita juga akan memahami lebih lengkap dan detail nanti. Oke. Menulis informasi penting dari teks. Jadi hari ini kita coba akan informasi penting menggunakan kata tanya juga. Nah, coba remember the moment. Coba diingat kembali. Di sini ada secara jelas ada tulisan proklamasi. Apa yang kamu ingat tentang proklamasi? Di situ ada teks singkat tentang proklamasi. Informasi penting yang diperoleh dari teks proklamasi kemerdekaan ada beberapa hal. Yang pertama, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berisi informasi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Informasi yang kedua, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu informasi yang ketiga, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jakarta. Keempat, Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Nah, dari teksnya di sini mungkin tidak terlalu jelas, tapi mungkin anak-anak nanti bisa juga mencari di internet. Inilah beberapa isi yang terdapat pada teks proklamasi tersebut. Itu contohnya kita menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada skin 6, ada apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ini adalah kata tanya yang digunakan biasa untuk menggali informasi juga. Nah, atau yang bisa kita kenal dengan 5W 1H. Bagaimana penggunaannya setiap kata tanya itu? Kita simak penggunaan kata tanya untuk menggali informasi. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Kedua, di mana? Untuk menanyakan lokasi berlangsungnya peristiwa dalam teks. 3. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. 4. Siapa? Untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa pada teks. Lalu 5. Mengapa? Untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadi peristiwa dalam teks. Nah, jadi setiap pertanyaan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jangan sampai salah penggunaannya. Misalkan kalian nanya tempatnya di mana, kalian gunakan apa? Itu kan kurang tepat. Jadi gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, supaya lebih jelas yuk kita membaca tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi, Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan
namanya Ahmad Subarjo. Lalu konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Soediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Atta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsan Timur No. 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gawfar Pringodiko, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat dan teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini adalah cerita awal dan sampai berkibarnya bendera pertama kali di Indonesia atau dikenal dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari teks bacaan ini kita bisa coba menggunakan 6 kata tanya ini untuk menggali informasi dari proklamasi kemerdekaan tadi. Misalnya seperti ini. Pertama, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Lalu yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Lalu yang ketiga, kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Keempat, di mana peristiwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Berikutnya, mengapa peristiwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Bagaimana proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Nah, ini contoh pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi dari teks proklamasi kemerdekaan tadi. Kira-kira jawabannya seperti apa? Apa informasi yang kita dapatkan? Nah, sekarang kita lihat informasi tentang proklamasi kemerdekaan yang kita dapatkan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dari pertanyaan yang apa? Dari tanyakan maknanya apa? Nah, bermakna bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Siapa saja tadi yang terlibat? Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu siapa yang menulisnya? Lalu kapan peristiwa itu dilakukan? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana dilaksanakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Mengapa kok diadakan? Nah, jadi proklamasi kemerdekaan diadakan karena dilatar belakangi oleh peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan dilanjutkan pidato singkat. Setelah itu dilakukan pengibaran bendera merah putih yang telah dicatat oleh Fatmawati. Inilah informasi yang kita dapatkan dari pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Nah, itulah kegunaan dari kata tanya yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi dalam sebuah bacaan. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Oke, bunga apa ini? Ya, teratai. Coba diamati bentuk bunganya, bentuk daunnya. Di situ daunnya lebar, tipis. Kenapa bisa demikian? Kenapa bunga teratai itu lebar, tipis? Kenapa nggak runcing saja daunnya? Nah, nanti kita akan pahami lebih lanjut. Lalu di sini, pohon, ya pohon kaktus. Kenapa pohon kaktus bisa tumbuh di tempat yang kering? Kira-kira apa penjelasannya? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, kita akan mulai dengan cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kita lihat. Yang pertama, ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau sedikit air disebut xerofit. Xerofit mempunyai ciri daunnya tebal. Pada beberapa tumbuhan, daun berubah bentuk menjadi duri dan sisik. Selain itu, xerofit juga memiliki batang yang tebal dan terdapat jaringan untuk menyimpan air. Tumbuhan xerofit berakar panjang untuk mencapai tempat yang jauh. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Itulah mengapa kaktus bisa tumbuh di tempat yang kering, karena dia mempunyai batang yang tebal dan terdapat jaringan penyimpan air. Nah, contohnya ini, contoh lingkungan kering ada lidah buaya,
kaktus, dan ada juga cacar bebek. Lalu yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Halofit memiliki ciri berdaun kaku dan tebal. Selain itu, halofit mempunyai permukaan daun licin yang berfungsi mengurangi penguapan. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan kadar garam. Halofit juga mempunyai akar napas yang timbul ke permukaan. Akar napas tersebut digunakan untuk memperoleh oksigen. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan paku. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi ada akarnya yang ke permukaan. Di akar ini digunakan untuk bernapas, yaitu untuk memperoleh oksigen. Lalu yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Tumbuhan jenis ini hidup dengan mengapung di permukaan air. Tumbuhan hidrofit memiliki daun lebar dan tipis. Selain itu, tumbuhan hidrofit juga memiliki batang atau tangkai daun yang berongga. Akar tumbuhan hidrofit panjang dan berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai, enceng gondok, dan kangkung. Nah, ini contohnya nih. Ada ini teratai, lalu di sini ada enceng gondok. Nah, di sini lihat daunnya. Daunnya tipis dan lebar supaya bisa terapung. Di sini juga batangnya berrongga. Mengapa demikian? Supaya tidak tenggelam. Akarnya juga panjang supaya tidak tumbang. Ya, akarnya tuh ke bawah supaya tidak tumbang. Lalu yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab disebut hygrofit. Hygrofit mempunyai daun yang tipis untuk mempercepat penguapan. Pada umumnya, daun tumbuhan hygrofit berbentuk melingkar atau menggulung. Sementara itu, batangnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhannya hygrofit adalah keladi dan tumbuhan paku. Mungkin pernah kalian lihat tumbuhan paku ya. Nah, itu contohnya. Lalu yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen menyesuaikan diri dengan menangkap serangga. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen adalah Venus. Venus memiliki daun berwarna merah dan mengeluarkan bau sedap untuk memikat serangga. Dan Venus juga brengsel dan berambut. Rambut ini sangat peka terhadap sentuhan. Ketika serangga menyentuh rambut pada daun Venus, daun akan mengatup dan cepat. Venus kemudian mengeluarkan cairan yang dapat melumat serangga hingga nitrogen dapat diserap. Nah, selain ini juga ada kantong semar, juga memiliki prinsipnya sama. Dia akan ketika ada serangga masuk, dia akan menutup dan memangsa serangga itu. Itu 5 cara tumbuhan untuk menyesuaikan diri. Sekarang kita akan melihat secara lebih singkat peta pikiran dari cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, di sini ada mat kering, cirinya daun tebal atau berubah jadi duri dan sisik. Ciri yang kedua, batang tebal dan memiliki jaringan penyimpan air. Lalu ciri yang ketiga, akar panjang. Contohnya ada kaktus, bebek, dan lidah buaya. Lalu lingkungan berkadar tinggi, cirinya daun kaku dan tebal. Permukaan daun licin memiliki akar napas. Contoh tumbuhan bakau. Lalu lingkungan air, daun lebar dan tipis. 2, ciri batang atau tangkal daun yang berongga. Lalu yang ketiga, akarnya panjang. Contohnya ada teratai, enceng gondok, dan kangkung. Lalu ada lingkungan lembab. Cirinya daun tipis dan berbentuk melingkar atau menggulung. 3, batang tidak tampak. Contoh keladi dan tumbuhan paku. Lalu lingkungan miskin nitrogen. Menangkap serangga untuk mendapatkan nitrogen. Contoh Venus juga bisa juga kantong semar. Itu contoh, itu peta pikiran dari cara tumbuhan menyesuaikan diri. Oke, kita masuk ke cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Cara pertama, memiliki duri. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Duri bisa berada pada daun, batang, buah, atau seluruh tubuh. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah tumbuhan salak dan mawar. Selain itu, juga ada contoh lain. Selain salak, mawar juga ada durian. Durian juga sama. Dia pada buahnya yang untuk melindungi dirinya dengan durinya.
Lalu yang kedua, memiliki rambut halus. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus. Jika disentuh, rambut halus tersebut dapat menempel di kulit dan menyebabkan gatal. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus adalah tebu dan bambu. Nah, selain tebu dan bambu, juga ada tanaman jagung. Dia di bagian pohonnya itu ada juga bulu halusnya untuk melindungi dirinya. Lalu cara melindungi diri yang ketiga, berdaun tajam. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam. Tumbuhan yang berdaun tajam di bagian pinggir daunnya terdapat semacam duri. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam adalah lidah buaya dan tanaman nanas. Ini contoh nanas. Daunnya berduri untuk melindungi tumbuhannya. Lalu yang ketiga, menghasilkan getah. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Jika bagian tumbuhan dipotong, getah lengket akan keluar. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah adalah tumbuhan nangka dan pepaya. Nah, pepaya itu ketika kamu petik atau kamu potong daunnya, dia akan mengeluarkan getah. Itulah caranya melindungi diri. Lalu ada nangka juga seperti itu. Karena kamu petik daunnya pun, dia akan mengeluarkan getah. Apalagi ketika dia akan petik buahnya, dia juga akan mengeluarkan getah. Oke, cara yang kelima, menghasilkan racun. Nah, jadi ada tanaman yang menghasilkan racun. Ada tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Jika ada pemangsa yang akan memakan tumbuhan akan memproduksi racun. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun adalah tumbuhan kecubung dan jarak. Ini contoh kecubung, ini buahnya, ini beracun ya. Jadi cindari, lalu ini jarak. Nah, jadi dihindari. Lalu 6, mengeluarkan bau menyengat pada tumbuhan. Jadi bau menyengat juga salah satu tumbuhan untuk melindungi dirinya. Sebagian tumbuhan selain dari pertahanan diri melalui fisiknya, namun ada juga yang melalui aroma tumbuhan. Sebutnya di mana aroma dari tumbuhan tersebut sangatlah menyengat baunya dan bisa membuat hidung tidak kuat dalam menghirupnya. Itu merupakan salah satu pertahanan dari tumbuhan tersebut pada makhluk hidup yang akan mendekati tumbuhan tersebut. Contohnya adalah bunga bangkai. Di Bengkulu juga ada. Ini dia mengeluarkan bau untuk melindungi dirinya supaya tidak didekati oleh makhluk hidup yang lain. Yang ketujuh, memiliki cangkang buah yang keras. Dengan cangkang buah yang sangat keras, bisa memungkinkan bagi makhluk hidup untuk susah dalam memakannya. Dikarenakan cangkang pada buah tanaman tersebut susah untuk dibuka dan dimakan, karena memiliki cangkang atau kulit yang sangat keras. Contohnya kelapa dan buah mahoni. Nah, ini buah mahoni ya, lalu ini kelapa. Nah, dia memiliki cangkang buah yang keras, sehingga makhluk hidup yang lain sulit untuk memangsanya. Sehingga itulah salah satu pertahanan diri pada pohon kelapa, yaitu pada buahnya, dan pohon mahoni pada bunganya. Itu cara tumbuhan melindungi diri. Nah, ini berikut peta pikirannya. Ada yang memilih bau menyengat, mengeluarkan bau yang menyengat dari bagian tubuhnya, bunga bangkai. Lalu memiliki duri bisa berada pada bagian tubuh seluruh tubuh tumbuhan. Sebagian atau bisa seluruhnya ya. Contohnya tadi salak dan nanas. Salak itu pada buahnya ada, pada batangnya juga ada, lalu untuk nanas itu pada buahnya juga ada, lalu di pinggir daunnya. Memiliki rambut halus dapat menempel di kulit dan membuat rasa gatal. Tebu dan bambu juga pada jagung. Berdaun tajam terdapat semacam duri di bagian pinggir daun. Nanas dan lidah buaya menghasilkan racun. Racunnya produksi tumbuhan buaya bagi pemangsa, contoh kecubung dan jarak. Lalu ada menghasilkan getah, bagian tubuh akan mengeluarkan getah lengket jika dipotong. Contohnya nangka dan pepaya. Lalu cangkang buah keras. Cangkang pada buah tanaman tersebut susah untuk dibuka karena memiliki cangkang yang keras. Contohnya kelapa dan buah mahoni. Itu untuk cara tumbuhan melindungi dirinya. Nah, oke anak-anak, tadi penjelasan tentang materi hari ini. Sekarang tugas hari ini. Nah, di sini ada bacaan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Silakan dibaca teks berikut, lalu buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H dari informasi teks bacaan di samping. Jadi, buatlah pertanyaan 5W1H, berarti ada 6 pertanyaan ya. Batas pengumpulan tugas Kamis 12 Agustus 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Begitu.
Jika kurang jelas, silakan ditanyakan Bapak Ibu gurunya. Terima kasih, Tuhan memberkati.